Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Bapak hadirin sekalian, melanjutkan dari apa yang pernah kita pelajarin kemarin, ya, dari masalah kita ini dalam di dunia, hidup di dunia. Pertama ya, sisihkan waktu kita untuk selalu introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ini luangkan waktu kita ya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kebanyakan kita ini terlalu terlena dengan kehidupan, ya, sampai kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Kita datang kepada ulama minta petuah, minta petunjuk, minta nasihat. Itu agar supaya apa? Agar supaya kita ini dapat ganjaran, bukan hanya sekedar ganjaran pahalanya, tapi arahan yang bisa mendorong kita untuk dapat kesenangan dunia dan akhirat kita. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man zara aliman, barang siapa yang datang kepada ulama, faka'annama zaroni, seperti dia itu datang kepadaku." Makanya kita harus dekat dengan ulama di situ. Karena dikatakan oleh Nabi apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris dari para nabi. Ya, kalau kita dekat dengan ulama, kita sering datang dengan ulama, itu sama juga dengan kita dekat dengan nabi. Ini yang ngomong nabi. Lah oleh karenanya kenapa kita nanti dikatakan kalau seandainya sama-sama berada di yaumil qiyamah, setelah dihisab mau masuk ke dalam surga, ada seorang abid dan alim. Seorang abid ahli ibadah dan orang yang alim mau masuk surga. Yang abid ahli ibadah ini langsung masuk ke dalam surga. Tapi yang orang alim ditahan. Ntar dulu. Ya, ditahan sama malaikat. Jangan berangkat ke surga dulu. Bingung. Lah siapa kan udah kagak sabar pengen masuk surga. Orang alim ditahan. Stop. Kenapa? Bukan karena untuk dia nggak mau dipercepat ke surga, tapi diberi kesempatan oleh malaikat untuk menolong orang-orang yang dia kehendaki. Itu hikmahnya kita dekat dengan ulama. Kalau kita sama ulama jauh, ya jangan salahin. Yang nolongin kita siapa? Orang-orang sekarang banyak melencehkan orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan baginda Rasul. Ya. Ini nauzubillah, jangan sampai ini. Sebab kita kalau seandainya udah meninggal dunia, siapa yang mau kita minta pertolongan? Selain dari amal kita. Selain dari amal kita, kita ini minta bantuan doa, minta bantuan pertolongan, itu dari ulama. Dari ulama itulah yang dapat menyambung kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Kita nggak ketemu dengan Nabi. Bagaimana kita mendapat syafaat dari Nabi? Kan kita pengen masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Bener gak? Siapapun pengen masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Tapi ya masalahnya bukan apa-apa. Yang tanpa dihisab itu dapat syafaat Nabi itu cuma 70.000 orang. Dari syafaat Nabi 70.000. Kita ya kira-kira kebagian gak? Nah, kita yang tukang tidur mulu. Ya apalagi kalau lagi ada
bola. Iya. Ya untung aja kemarin Indonesia menang. Kalau kata yang megang Saudi kalah, walat lo, kenapa? Tanah air menang, ngalahin tanah suci. Jadi di sini ya, kita ini harusnya dekat dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita untuk kehidupan akhirat. Manzara aliman fakan nama zarani, wa man sofaha aliman, barang siapa yang menjabat tangan orang yang alim, ya fakaan nama sofahani, maka dia seakan-akan bersalaman denganku, kata Nabi. Dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib, ya itu kata Nabi apa? Itu sama aja dekat dengan saya. Siapa yang berjabat tangan dengan ulama, siapa yang berjabat tangan dengan habaib, itu sama juga dengan berjabat tangan dan habaib itu sama dengan saya, kata Nabi. Nah, duduknya kita dengan ulama sama juga. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, faka'an nama jalasani fid dunya, seakan-akan dia juga duduk denganku di dunia, kata Nabi. Deketin ulama, ya, habaib. Jangan kita mau diprovokasi. Kenapa? Karena orang kalau udah dekat dengan ulama biasanya susah. Digoyang itu susah, digoyang imannya karena dia punya patokan. Tapi kalau udah jauh dari ulama, oh gampang. Ya, ini nauzubillah. Nah, kita insya Allah ini semuanya karena dekat dengan para ulama, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk denganku, kata Nabi, di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka dia nanti di hari kiamat akan aku dudukkan juga di sampingku, kata baginda Rasul. Ya, kita kalau cinta kepada ulama itu, ya insya Allah kita bakal juga cinta kepada Rasulullah. Karena kita bisa cinta Nabi karena ulama. Ya, kan itu. Bagaimana kita bisa tahu sifat Nabi, ya kan? Perkataan Nabi, sabda Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Kalau kita enggak dekat dengan ulama, kan harus dekat dulu dengan ulama. Lah kita dekatnya sama tukang mabuk, ya yang diajak mau di mana, yang tukang jualan botol, kan gitu. Nah, kalau insya Allah kalau seandainya kita ini di mana setiap majelis ceramah, nggak usah jauh-jauh dah, di sini aja setiap minggu kita kumpul sama-sama, insya Allah itu bisa mencerahkan kehidupan kita untuk dunia kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi khususnya, dan kalau seandainya ada yang kurang berkenan, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.